Suami langsung talak 3 aku karena fitnah keji ibu mertuaku. Setelahnya semua terbongkar betapa kejamnya mertua padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Awalnya, semua terasa seperti mimpi indah. Aku dan Raffi baru setahun menikah. Masa-masa awal itu, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Raffi adalah sosok yang lembut, penyayang, dan bertanggung jawab. Ia selalu berusaha membuatku merasa aman meski penghasilannya belum sebesar yang lain. Kami sepakat tinggal sementara di rumah orang tuanya, agar bisa menabung untuk membeli rumah sendiri. Rumah mertua kami besar dan rapi. Dari luar, semuanya tampak harmonis, keluarga yang hangat, penuh canda, dan tampak saling menghormati. Aku pikir, aku akan mudah beradaptasi. Apalagi sejak pacaran dulu, Bu Rini, ibu mertua Raffi, selalu bersikap ramah dan penuh perhatian. Dinda, nanti kalau sudah menikah, anggap mama seperti ibu sendiri ya. Ucapnya suatu hari sambil menggenggam tanganku di acara lamaran. Aku tersenyum haru waktu itu. Siapa sangka, kata-kata itu kelak menjadi ironi yang paling menyakitkan dalam hidupku. Hari-hari pertama setelah menikah, semua terasa manis. Raffi selalu pulang membawa makanan kesukaanku. Kami menonton film bersama di kamar sempit lantai 2, tertawa, berbagi cerita, dan saling berpelukan di bawah lampu redup. Aku sering berkata dalam hati, inilah rumah tangga impianku. Aku tak pernah mengeluh harus tinggal bersama mertua. Aku percaya, selama ada cinta dan saling menghormati, semuanya akan baik-baik saja. Tapi keyakinan itu mulai retak perlahan. Seminggu setelah pernikahan, Raffi kembali bekerja di luar kota, hanya pulang di akhir pekan. Sejak saat itu, suasana rumah yang sebelumnya hangat berubah dingin dan menekan. Pagi-pagi sekali, sebelum sempat meneguk air putih, Bu Rini sudah berdiri di depan kamar kami. Dinda, bangun. Kamu kan sudah jadi istri. Jangan tidur-tiduran terus. Ayo, bantu mama bersihin rumah. Nada suaranya tegas, tapi matanya menyimpan tatapan yang menusuk. Awalnya aku menurut tanpa banyak bicara. Aku menyapu, mengepel, mencuci piring, bahkan menyetrika pakaian semua anggota keluarga. Keringat bercucuran, punggungku pegal, tapi aku tetap tersenyum. Aku tak mau memberi kesan buruk, apalagi di depan mertua. Namun, seiring waktu, aku mulai sadar, semua itu bukan sekadar membantu. Aku melakukan seluruh pekerjaan rumah seorang diri. Bu Rini hanya duduk menonton sinetron, memberi perintah seolah aku pembantunya. Dinda, cucian di belakang belum dijemur. Tuh. Dinda, tolong setrika baju papa. Nanti dia mau keluar. Dinda, kalau masak jangan boros minyak. Kamu pikir minyak itu gratis? Setiap kalimatnya seperti cambuk yang menyayat harga diriku. Tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin Raffi tahu. Aku takut ia salah paham, atau menganggap aku tak bisa menghormati ibunya. Namun yang paling membuatku sakit, adalah ketika Bu Rini bersikap manis kembali setiap kali Raffi pulang. Begitu mendengar suara mobil Raffi masuk garasi, nada suaranya berubah lembut. Dinda, kamu istirahat aja. Nanti mama yang beresin. Kamu pasti capek nunggu Raffi, ya? Katanya sambil menepuk pundakku di depan Raffi. Aku hanya tersenyum kaku, menelan rasa perih di dada. Raffi memandang kami dengan bangga, mengira hubungan kami harmonis. Aku senang mama dan Dinda akur, katanya suatu malam sambil menggenggam tanganku. Aku hanya mengangguk. Aku ingin mengatakan kebenaran, tapi lidahku keluh. Ada rasa takut, takut dianggap durhaka, takut dicap istri yang tidak tahu diri. Setiap malam setelah Raffi tertidur, aku menatap langit-langit kamar sambil menahan air mata. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah begini seharusnya jadi menantu? Bukankah aku juga manusia yang punya batas sabar? Namun setiap kali lemah, aku mengingat wajah Raffi,
Suamiku yang tulus dan bekerja keras. Aku tidak ingin membuatnya terjebak di antara dua wanita yang ia cintai, ibu dan istri. Jadi, aku memilih diam. Menelan semua rasa sakit sendirian. Berharap, suatu hari, Raffi akan tahu siapa ibunya yang sebenarnya. Tapi aku belum tahu bahwa diamku inilah yang akan menjadi senjata paling mematikan ketika fitnah itu akhirnya datang menghancurkan rumah tanggaku. Setiap kali Raffi pulang, suasana rumah seolah berubah menjadi taman penuh bunga. Bu Rini tiba-tiba menjadi malaikat yang penuh kasih sayang. Ia menyambut Raffi dengan senyum paling hangat, menyiapkan teh hangat dan camilan kesukaannya, lalu menepuk bahuku dengan lembut. Dinda ini hebat. Nak, waktu kamu kerja, dia bantu mama terus di rumah. Anak baik, rajin, sopan, ucapnya sambil tersenyum ke arahku. Aku hanya bisa membalas dengan senyum kaku, menyembunyikan betapa hancurnya hatiku karena tahu semua itu hanya sandiwara. Setiap kata manis dari mulutnya seperti belati yang disembunyikan di balik bunga mawar. Tapi semua berubah ketika Raffi kembali bekerja keluar kota. Begitu mobilnya keluar dari gerbang rumah, wajah Bu Rini pun berubah seketika. Senyum itu hilang. Suaranya meninggi, penuh amarah yang tak pernah ku mengerti sumbernya. Suatu siang, aku baru saja selesai mengepel lantai dan menjemur pakaian. Napasku masih tersengal ketika Bu Rini masuk ke dapur. Kamu itu gimana sih, Dinda? Ibu dari tadi disuruh cuci piring, tapi kamu malah santai aja di sini. Bentaknya tiba-tiba. Aku tertegun. Tanganku masih memegang lap basah. Bu, tadi ibu sendiri yang bilang saya istirahat dulu. Jadi saya... Jangan ngelawan. Potongnya tajam. Dasar menantu nggak tahu diri. Kalau nggak mau bantu, ya keluar aja dari rumah ini. Jangan numpang tapi berlagak nyonya. Dadaku terasa sesak. Tenggorokanku kering. Aku ingin menjelaskan, tapi percuma. Setiap kali aku berusaha bicara, kalimatku selalu dipotong dengan bentakan. Hari-hari berlalu dalam tekanan. Aku berusaha sabar. Tapi rasa sabar itu seperti benang halus yang terus ditarik hingga hampir putus. Kadang aku duduk di pojok dapur sambil menangis pelan, agar tak terdengar siapapun. Malam hari, aku sering berharap Raffi segera pulang agar suasana menjadi tenang. Tapi ironinya, bahkan saat Raffi di rumah pun aku tetap tak bisa bernapas lega. Karena Bu Rini selalu pandai bermain peran. Pernah suatu malam, Raffi baru saja pulang dari luar kota. Aku menyiapkan makan malam, sementara Bu Rini duduk di ruang tamu sambil berbicara lembut. Raffi, Mama senang kamu pulang. Tapi Mama kasihan lihat Dinda. Dia kayaknya lelah banget ngurus rumah. Tapi kalau Mama bantu, dia malah marah. Mungkin dia nggak enak kalau Mama ikut campur. Aku yang mendengar dari dapur hampir menjatuhkan sendok di tangan. Marah? Aku? Justru setiap hari aku dimarahi. Raffi menatapku saat aku membawa makanan ke meja. Dinda, jangan terlalu keras sama Mama. Ya, dia udah tua. Mungkin gak sekuat dulu. Nada suaranya lembut tapi tegas. Ada kekecewaan yang tersirat di matanya. Aku terdiam. Ingin rasanya berteriak dan berkata bahwa semua itu bohong. Tapi bibirku terkunci. Aku tahu, kalau aku membantah, aku justru akan terlihat seperti menantu durhaka. Aku hanya menunduk, menahan air mata yang mulai memenuhi kelopak. Malam itu aku tidur membelakangi Raffi. Punggungnya hangat, tapi rasanya jauh. Ia tak tahu bahwa perempuan yang ia peluk setiap malam sudah hampir hancur di dalam. Aku menatap langit-langit, mencoba menenangkan diri. Mungkin Mama cuma belum terbiasa denganku, pikirku, berusaha mencari alasan agar hatiku tetap tenang. Tapi ternyata, Bu Rini tidak berhenti di situ. Ia mulai menanamkan bibit kebencian lebih dalam di hati Raffi. Perlahan, halus, tapi mematikan. Setiap kali Raffi menelepon dari luar kota, aku mendengar Bu Rini berbicara dengan nada sedih. Iya, Nak, Mama nggak apa-apa. Cuma, Dinda kayaknya sering ngelawan Mama, jadi Mama agak capek aja. Atau kadang, kemarin Mama lagi sakit, tapi Dinda malah diam aja di kamar. Nggak peduli. Padahal saat itu aku yang menyiapkan bubur dan obat untuknya.
Tapi Bu Rini selalu punya cara membalikan cerita seolah akulah sumber masalah. Lama-lama aku bisa merasakan jarak di antara aku dan Raffi semakin lebar. Tatapannya mulai berbeda, tak sehangat dulu. Setiap aku bicara, ekspresinya datar, seolah ia sedang menimbang apakah kata-kataku benar atau hanya pembenaran semata. "Dinda," katanya suatu malam dengan suara berat, "aku tahu kamu capek, tapi tolong, jangan bersikap kasar ke Mama. Aku nggak mau kamu bikin dia sedih." Aku menatapnya dengan mata yang mulai basah. "Raffi, aku nggak pernah kasar. Aku selalu berusaha sabar. Tapi Mama sering." "Sudahlah, Din." Ia memotong kalimatku dengan nada dingin. "Aku nggak mau dengar kamu nyalahin Mama. Dia orang tua, dia nggak mungkin bohong." Hatiku seketika runtuh. Bagaimana aku bisa menjelaskan sesuatu yang tak pernah dia lihat? Bagaimana aku bisa membuktikan luka yang tak meninggalkan bekas di kulit, tapi menggerogoti jiwaku setiap hari? Malam itu, aku menangis diam-diam. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Raffi masih tidur di sisiku, tapi aku merasa benar-benar sendirian. Dan di luar kamar, Bu Rini pasti sedang tersenyum puas. Karena satu demi satu, benang kepercayaan antara aku dan Raffi mulai putus oleh racun halus yang ia tanam setiap hari. Aku belum tahu bahwa semua ini baru permulaan dari kehancuran yang jauh lebih besar. Sebuah fitnah yang kelak akan menghapus semua cinta dan menjadikan suamiku, lelaki yang dulu berjanji melindungiku, sebagai orang yang justru menghancurkanku. Hari-hariku kini terasa panjang dan berat. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan was-was. Bukan karena pekerjaan rumah yang menumpuk, tapi karena aku tak tahu hari ini akan seperti apa wajah Bu Rini menatapku. Kadang ia diam seharian, kadang membentak tanpa sebab, dan kadang malah pura-pura ramah di depan orang lain. Namun, yang paling menakutkan bukan lagi kemarahannya, tapi lidahnya. Bu Rini mulai menyebarkan cerita kemana-mana. Semua berawal dari acara arisan kompleks. Aku baru tahu dari tetangga sebelah, Bu Wati, yang dengan raut prihatin datang menghampiriku di pagi hari. "Dinda, jangan marah, ya. Aku cuma mau kasih tahu, tadi di arisan Bu Rini sempat cerita, katanya kamu suka bentak-bentak beliau. Katanya kamu kalau disuruh bantu malah ngelawan." Aku kaget dengarnya, soalnya kamu kan kelihatan lembut. Aku terdiam. Napasku tercekat. Dunia seolah berputar. Aku berusaha tersenyum, tapi senyumku pahit. "Oh, iya, Bu. Mungkin Ibu salah dengar," jawabku pelan, meski hatiku bergemuruh. Sejak saat itu, tatapan orang-orang di sekitar rumah mulai berubah. Mereka tak lagi menyapa sehangat dulu. Beberapa bahkan menatapku dari kejauhan, berbisik-bisik sambil tersenyum sinis. Di depan rumah, aku sering mendengar suara samar dari ibu-ibu yang sedang menyapu halaman. "Kasihan Bu Rini, punya menantu kayak gitu. Dulu waktu baru nikah, sopan banget. Sekarang kelihatan aslinya." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Aku ingin berteriak, ingin membela diri. Tapi siapa yang akan percaya pada menantu dibanding ibu mertua yang dikenal bijak dan ramah di mata tetangga? Hari demi hari, fitnah itu menyebar seperti api kecil yang menjilat cepat tanpa bisa dipadamkan. Dan akhirnya, kabar itu sampai ke telinga Raffi. Hari itu, sore menjelang maghrib, Raffi pulang lebih awal dari biasanya. Aku menyambutnya dengan senyum lelah, menyiapkan teh hangat seperti biasa. Tapi begitu mataku bertemu dengan wajahnya, aku tahu ada yang tidak beres. Wajahnya muram, matanya redup, dan nada suaranya dingin ketika akhirnya berkata, "Dinda, aku dengar dari Mama, juga dari tante dan sepupu. Katanya kamu suka bentak Mama. Kamu beneran ngomong gitu ke dia?" Pertanyaannya menamparku lebih keras dari bentakan manapun. Aku hampir tak percaya mendengar itu keluar dari mulutnya. "Raffi, kamu serius tanya itu ke aku?" Aku berusaha menahan gemetar di suaraku. Aku nggak pernah bentak Mama. Aku bahkan. Tapi sebelum aku sempat menjelaskan, Raffi menatapku dengan pandangan letih dan memotong pelan. "Aku capek, Din. Aku nggak mau dengar alasan." Kalimat itu seperti pisau yang menembus dadaku.
Raffi berjalan masuk ke kamar, meninggalkanku di ruang tamu dengan mata yang mulai basah. Aku berdiri di sana cukup lama, menatap punggungnya yang menjauh. Lelaki yang dulu berjanji akan percaya padaku dalam suka dan duka, kini menjadi orang yang paling cepat menuduhku tanpa bukti. Malam itu aku menangis lama, bukan karena dimarahi, tapi karena aku merasa kehilangan sesuatu yang lebih besar, kepercayaan suamiku. Aku memeluk bantal dan berusaha menahan isak agar Raffi tidak mendengarnya. Tapi semakin kutahan, semakin sesak rasanya di dada. Di luar kamar, samar-samar kudengar suara langkah kaki Bu Rini. Ia berhenti di depan pintu, lalu berkata pelan dengan nada sinis. "Tuh kan, akhirnya anakku tahu siapa kamu sebenarnya. Gak perlu mama ngomong banyak, kamu sendiri yang nunjukin warna aslimu." Aku menutup mulutku dengan tangan agar tangisku tak terdengar. Aku tidak ingin Raffi mendengar percakapan itu, karena jika ia tahu, mungkin aku akan kembali disalahkan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin gelap. Setiap kali ada keluarga Raffi datang, aku merasa seperti terdakwa di rumah sendiri. Tatapan mereka menilai, seolah aku perempuan tak tahu diri yang membuat ibunya menderita. "Kasihan Bu Rini," ucap salah satu sepupu Raffi saat mereka kumpul keluarga. "Udah sepuh masih harus beres-beres rumah gara-gara menantu males." Aku hanya bisa diam, menunduk, menahan air mata agar tak jatuh di depan semua orang. Dan Raffi, suamiku, hanya duduk terpaku di sudut ruangan, tidak berkata apa-apa. Ia tidak membelaku, tidak juga menegur mereka. Hanya diam yang menusuk lebih dalam dari 1000 tuduhan. Malamnya, aku duduk di teras sendirian. Angin malam meniup lembut, tapi rasanya dingin menusuk tulang. Aku menatap langit, mencoba berbicara dalam hati. "Ya Allah, kalau Engkau tahu yang sebenarnya, kuatkan aku. Karena manusia yang kucintai tidak lagi percaya padaku." Aku tahu, fitnah baru saja dimulai. Dan setiap kebohongan yang keluar dari mulut Bu Rini akan semakin menjeratku dalam bayangan buruk yang tak bisa aku hapus, seolah aku benar-benar bersalah. Namun jauh di lubuk hati, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan menyerah. Suatu hari, kebenaran akan muncul, dan saat itu tiba, semua topeng akan jatuh. Tapi aku belum tahu, untuk sampai ke titik itu, aku harus kehilangan lebih banyak hal yang kucintai. Pagi-pagiku bukan lagi dimulai dengan doa dan senyum, melainkan dengan tekanan dan rasa takut. Setiap kali Raffi dinas keluar kota, aku tahu aku akan kembali menjalani hari-hari panjang di bawah kekuasaan Bu Rini, perempuan yang dulu kupanggil Mama dengan tulus, tapi kini lebih seperti penguasa di rumah yang tak pernah memberiku ruang bernapas. Jam 4 pagi, sebelum azan subuh berkumandang, aku sudah harus terjaga. Mataku berat, tapi aku tak berani terlambat. Langkahku pelan-pelan menuju dapur agar tidak membuat suara, tapi Bu Rini selalu lebih dulu ada di sana, duduk di kursi rotan, dengan wajah masam dan mata yang tajam mengawasi setiap gerakanku. "Lambat amat kamu, Din? Jam segini baru nyala kompor. Dulu sebelum kamu datang, semua udah siap sebelum subuh." Suara itu dingin dan tajam seperti pisau. Aku menunduk. "Maaf, Bu. Saya tadi sempat salah tahajud dulu." "Alasan?" bentaknya cepat. Perempuan malas itu biasanya banyak alasan. "Untung anakku sabar. Kalau enggak, udah kamu dicerai dari dulu." Setiap kata itu terasa seperti cambuk di punggungku. Aku ingin menjawab, tapi aku tahu tak ada gunanya. Apapun yang kukatakan hanya akan menjadi bahan amarah berikutnya. Jadi aku memilih diam, menunduk, memasak dalam hening, dengan air mata yang diam-diam jatuh ke dalam uap panas sayur sop di atas kompor. Selepas memasak, tugasku belum selesai. Aku harus mencuci pakaian seisi rumah, termasuk milik anak-anak Bu Rini yang sudah menikah tapi sering pulang dan meninggalkan tumpukan cucian di belakang rumah. Aku mengucek baju hingga jari-jariku memutih. Sabun mengikis kulitku sampai perih, tapi tak ada yang peduli. Kalau aku terlambat menjemur, Bu Rini akan berdiri di depan bak cucian dengan tangan bertolak pinggang. "Kamu pikir rumah ini hotel? Semua orang bisa seenaknya?" katanya ketus. "Kamu tuh menantu, bukan tamu." Kadang aku merasa, kalau bukan karena statusku sebagai istri Raffi,
Mungkin aku sudah diusir sejak lama. Tapi justru karena status itulah, aku diperlakukan seperti pembantu tanpa upah. Siang hari, aku tak punya waktu untuk istirahat. Setelah makan siang keluarga selesai, aku harus menyapu halaman, membersihkan teras, lalu menyetrika baju sampai matahari hampir tenggelam. Sementara itu, Bu Rini duduk di ruang tamu, menonton sinetron dengan kipas angin menyala di depannya, sesekali melontarkan sindiran-sindiran tajam tanpa menatapku langsung. Kalau perempuan gak bisa bikin rumah bersih, berarti dia gak bisa ngurus suami. Anak mama tuh pantasnya dapat yang lebih rajin. Aku berhenti sejenak, menatap setrika yang panas di tanganku. Kata-katanya membakar lebih panas dari besi itu. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak. Tapi aku hanya bisa menunduk lagi. Aku tahu, kalau aku melawan, ia hanya akan menambah bahan untuk menjelek-jelekanku di depan Raffi nanti. Malam hari, saat rumah sepi, aku duduk di pojok kamar sambil menulis di buku kecil. Buku itu kutaruh di bawah tumpukan pakaian di lemari, agar tak mudah ditemukan. Di dalamnya kutulis semua, setiap ucapan, setiap perlakuan, setiap kebohongan yang ia sebarkan tentangku. Bukan untuk membalas, tapi agar suatu hari, kalau semuanya hancur dan kebenaran harus dicari, Raffi tahu siapa yang sebenarnya jujur. Di halaman pertama aku menulis, hari ini, aku kembali dimarahi tanpa sebab. Aku tidak tahu sampai kapan aku harus sabar. Tapi aku tahu, Allah Maha melihat. Kalau manusia tidak percaya, biarlah tulisan ini jadi saksi. Kadang aku membacanya lagi di malam hari, di bawah cahaya lampu kamar yang redup. Tulisan-tulisan itu adalah satu-satunya tempatku mengadu, tempat aku menyimpan kewarasan yang hampir hilang. Pernah suatu hari, aku hampir tertangkap. Bu Rini masuk kamar tanpa mengetuk, mencari sprei cadangan. Buku harian itu hampir saja terlihat ketika ia membuka lemari. Aku menahan napas, menatapnya dari sudut mata. Untung ia tidak memperhatikan tumpukan di bawah. Setelah ia keluar, aku langsung memindahkannya ke dalam bantal kosong yang kupakai untuk tidur. Setiap malam aku tidur dengan kepala di atas buku itu. Seolah di dalam bantal itu aku menyembunyikan seluruh kebenaranku. Namun tekanan itu semakin hari semakin parah. Aku tidak lagi bisa makan dengan tenang. Setiap suapan terasa seperti menelan batu. Tubuhku mulai kurus, pipiku cekung, mataku sembab. Tapi Bu Rini malah berkomentar dengan nada mengejek. Pantes Raffi jarang pulang. Kamu makin kelihatan gak terurus. Siapa juga yang betah punya istri kayak gini? Aku menelan air liur yang pahit. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari dihina oleh orang yang seharusnya menjadi ibumu sendiri. Yang seharusnya mengajarimu tentang kasih dan kelembutan. Namun dari semua penderitaan itu, yang paling membuatku takut adalah ancamannya yang terus berulang. Kalau anakku tahu kamu kayak begini, kamu pikir dia masih mau sama kamu? Jangan salah, Din. Aku cuma butuh satu kata aja dari mulutku, dan Raffi bakal ceraikan kamu tanpa mikir. Kata-kata itu bergema lama di telingaku. Aku tidak tahu apakah itu hanya ancaman kosong, atau benar-benar niatnya. Tapi sejak malam itu, aku mulai bermimpi buruk setiap kali Raffi tidak ada di rumah. Mimpi di mana aku berdiri sendirian, di depan rumah yang tertutup rapat, sementara suara Bu Rini terdengar di belakang, tertawa puas. Aku tahu, perang ini belum selesai. Bu Rini sedang menyusun sesuatu yang lebih besar. Dan aku hanya punya satu senjata kecil untuk bertahan. Buku harian di bawah bantal itu, saksi bisu dari luka yang tak pernah terlihat di mata siapapun. Sejak malam itu, aku kehilangan arah. Raffi tidak lagi menelepon, tidak lagi mengirim pesan. Seolah-olah aku telah dihapus dari hidupnya tanpa sempat membela diri. Rumah yang biasanya ramai oleh suaraku menyapu lantai dan aroma masakan kini, hanya menyisakan sunyi yang menusuk telinga. Aku mencoba mengingat setiap kata, setiap tindakan yang mungkin membuat ibu mertua salah paham. Tapi tak ada. Aku selalu berusaha sopan, selalu mengalah, bahkan ketika Bu Rini menyuruhku mencuci pakaian tengah malam karena katanya aku nganggur seharian. Aku hanya tersenyum. Tapi senyumku rupanya dianggap topeng kesombongan di mata mereka. Suatu sore, aku melihat Bu Rini duduk di ruang tamu bersama dua tetangga.
Bu Lilis dan Bu Murni. Mereka berbicara dengan suara pelan, tapi cukup keras untuk kudengar dari dapur. Kasihan ya, Bu Rini. Dapat menantu kayak gitu. Cantik sih, tapi mulutnya katanya pedas, ucap Bu Lilis. Bu Rini menghela napas panjang, berpura-pura sedih. Iya, saya juga capek, Bu. Saya cuma ingin rumah ini tenang. Tapi tiap Raffi dinas, dia berubah. Kasar, galak, kayak bukan Dinda yang dulu. Aku menutup mulutku rapat-rapat, menahan air mata agar tak tumpah. Begitu mereka pergi, aku masuk ke kamar dan menatap wajahku di cermin. Ini aku, bisikku pelan. Aku yang mereka sebut kasar. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku berjalan mondar-mandir, memikirkan cara agar kebenaran terbuka tanpa aku harus menjatuhkan siapapun. Lalu, mataku tertuju pada kamera CCTV kecil di pojok ruang keluarga. Kamera yang dulu dipasang Raffi sendiri demi keamanan rumah. Tiba-tiba ide itu muncul. Keesokan paginya, ketika Bu Rini keluar untuk arisan, aku menyalakan laptop dan memeriksa rekaman yang tersimpan otomatis di cloud. Tanganku gemetar saat menemukan rekaman hari di mana Bu Rini menuduhku membentaknya di depan tetangga. Kuputar pelan. Di rekaman itu, jelas terlihat aku sedang mengepel lantai, dan Bu Rini yang berteriak-teriak karena sandal basahnya terpeleset. Aku tidak bicara sepatah kata pun, hanya menunduk dan meminta maaf dengan lembut. Air mataku menetes, antara lega dan sedih. Lega karena kebenaran ada. Sedih karena kebenaran itu tak pernah terlihat oleh orang-orang yang seharusnya percaya padaku. Aku menyalin video itu ke flash disk dan menyimpannya baik-baik. Aku tidak tahu kapan waktunya, tapi aku tahu, Tuhan pasti akan menunjukkan siapa yang benar. Beberapa hari kemudian, Raffi tiba-tiba pulang tanpa memberi kabar. Wajahnya tegang, matanya sayu. Aku cuma mau ambil beberapa barang, katanya datar. Aku berdiri di depan pintu, menatapnya tanpa suara. Tapi ketika ia hendak masuk kamar, aku berkata pelan, "Raf, aku tahu Mama bilang aku kasar. Tapi, aku punya bukti." Dia berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. "Sudahlah, Din. Aku capek. Aku cuma mau tenang." Saat itu juga aku sadar, bukti belum tentu cukup untuk membuat hati yang sudah tertutup terbuka. Aku memandangi punggungnya yang perlahan menjauh, membawa koper dan serpihan hatiku bersamanya. Namun di lubuk hati terdalam, aku tahu, suatu hari nanti kebenaran ini akan bersuara sendiri. Karena Tuhan tak butuh saksi untuk menegakkan keadilan. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Dan aku akan menunggu, bukan untuk Raffi, tapi untuk saat di mana aku bisa berdiri tegak lagi tanpa rasa bersalah. Hari itu langit mendung seakan ikut merasakan sesak di dadaku. Raffi berdiri di ruang tamu, masih dengan pakaian dinasnya yang belum sempat dilepas. Wajahnya dingin, seperti tak lagi mengenalku. Di belakangnya, Bu Rini duduk di kursi rotan dengan wajah puas, seolah menunggu kalimat yang akan mengakhiri hidupku sebagai istrinya. "Dinda," suara Raffi berat dan datar, "aku udah pikirin baik-baik. Aku ceraikan kamu." Aku terpaku. Suaraku tercekat di tenggorokan. "Apa? Karena omongan Mama?" Tanyaku, nyaris berbisik, mencoba memastikan aku tak salah dengar. Raffi tidak menatapku. "Udah. Aku nggak mau debat. Kamu udah nggak hormat sama orang tuaku. Aku talak kamu." Dunia berhenti berputar. Suara angin di luar jendela terdengar seperti gemuruh ombak yang siap menelan. Tanganku gemetar hebat, tubuhku lemas. "Raf, kamu sadar apa yang kamu bilang?" Suaraku serak, setengah menangis. Tapi sebelum aku sempat mendekat, Bu Rini berdiri dan menepuk bahu anaknya. "Bagus, Nak. Mama cuma pengen kamu tenang. Kamu berhak dapat istri yang lebih baik." Dia menatapku dengan pandangan sinis penuh kemenangan. Aku menatap Raffi dalam diam. Wajah yang dulu menjadi tempat pulang kini terasa asing. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan semua kebenaran. Tentang rekaman CCTV, tentang kesabaranku menahan perlakuan Bu Rini, tentang fitnah yang menjeratku. Tapi aku tahu, percuma. Di depan mataku sekarang bukan lagi suamiku yang dulu,
melainkan seorang anak yang telah dibutakan oleh kata ibunya sendiri. Aku berbalik, menahan air mata agar tak jatuh di depan mereka. Di tanganku hanya ada buku harian kecil, tempat aku menulis semua luka yang tak pernah sempat kuceritakan. Tak ada pakaian, tak ada perhiasan, tak ada harta, hanya kenangan dan hati yang hancur. Begitu melangkah keluar dari rumah itu, aku mendengar suara pintu tertutup keras di belakangku. Seakan menegaskan, aku tak lagi diinginkan di sana. Aku berjalan tanpa tujuan, melewati jalanan kompleks yang dulu sering kulalui sambil membawa belanjaan dan senyum untuk para tetangga. Kini mereka hanya menatapku dengan pandangan penasaran dan bisik-bisik yang menusuk telinga. Kasihannya, katanya diceraikan karena nggak sopan sama mertuanya. Padahal dulu kelihatannya baik, ya? Aku berjalan lebih cepat, menunduk, mencoba menahan air mata yang kini tak bisa dibendung lagi. Hujan turun perlahan, membasahi jilbab dan wajahku. Tapi entah kenapa, hujan itu terasa seperti pelukan lembut dari langit. Seakan Tuhan ingin berkata, "Tenanglah, aku tahu semuanya." Aku berhenti di halte kecil di ujung jalan, duduk dengan tubuh menggigil. Buku harian kecilku kuletakkan di pangkuan, kubuka halaman terakhir, dan kutulis dengan tangan gemetar. Hari ini aku kehilangan suami karena fitnah. Tapi aku tahu, Tuhan belum selesai dengan kisahku. Akan ada waktu di mana kebenaran berdiri di pihakku, dan mereka yang menuduhku akan menunduk malu. Angin berhembus pelan, menerbangkan beberapa helai daun kering di sekitar kakiku. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku menutup mata dan tersenyum pahit. Aku mungkin sudah kehilangan segalanya, tapi aku masih punya diriku sendiri, dan keyakinan bahwa kebenaran, seberapapun disembunyikan, tak akan selamanya tak terlihat. Dan dari situlah, langkah baruku dimulai. Langkah seorang wanita yang dihancurkan fitnah, tapi akan bangkit dengan kebenaran sebagai senjatanya. Hidupku benar-benar berubah sejak hari aku meninggalkan rumah itu. Dari seorang istri yang setiap hari mengatur rumah, kini aku menjadi seorang perempuan yang harus belajar bertahan sendirian, dari nol. Aku menyewa sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota. Ukurannya tak lebih dari 3 kali 4 meter, dengan satu kasur tipis, kipas angin, dan jendela yang langsung menghadap ke jalan. Saat pertama kali aku masuk, kamar itu terasa sunyi. Tak ada suara tawa, tak ada aroma masakan, tak ada siapapun yang memanggil namaku. Tapi setidaknya, di sini aku bebas. Tak ada yang memerintah, tak ada yang menghina. Beberapa hari pertama terasa berat. Aku sering terbangun di malam hari, teringat wajah Raffi, wajah yang dulu selalu tersenyum lembut, kini berubah menjadi dingin dan asing. Kadang aku menangis diam-diam, berusaha memaafkan keadaan meski hatiku belum sanggup. Namun aku tahu, aku tak boleh terus tenggelam. Dunia tidak akan berhenti hanya karena aku hancur. Suatu pagi, aku menerima pesan dari sahabatku, Nisa, yang sejak dulu selalu tahu bagaimana menenangkanku. Din, aku buka toko online kecil. Mau bantuin? Aku butuh orang buat urus pesanan dan promosi. Kamu bisa kerja dari rumah. Aku menatap layar ponsel dengan mata berkaca-kaca. Tuhan masih memberiku jalan. Tanpa pikir panjang, aku mengiyakan. Hari-hariku mulai terisi kembali. Aku belajar tentang pemasaran online, desain produk, dan cara menarik pelanggan. Awalnya semua terasa asing. Aku bahkan tidak tahu cara mengatur toko di marketplace dengan benar. Tapi aku tekun. Karena aku tahu setiap detik yang kuhabiskan untuk belajar adalah satu langkah menjauh dari masa laluku yang menyakitkan. Dari membantu toko Nisa, aku mulai menemukan kemampuan baru. Membuat kerajinan tangan dari bahan kain perca dan manik-manik. Aku menata ulang semua ide yang dulu sering kupendam karena kesibukan rumah tangga. Karya pertamaku adalah gantungan kunci berbentuk hati dengan tulisan kecil di tengahnya, "Bertahan." Aku unggah ke media sosial. Tak kusangka, banyak orang yang menyukainya. "Cantik banget, Mbak. Boleh pesan banyak buat souvenir?" Satu demi satu pesanan berdatangan. Dari gantungan kunci, aku membuat dompet kecil, pouch, lalu tas tangan sederhana. Semua kulakukan sendiri. Dari menjahit, memotret produk, hingga membungkus paket dengan rapi.
Setiap kali mengirim pesanan, aku menulis catatan kecil. Dari hati yang pernah patah, kini lahir karya yang penuh cinta. Hari demi hari, aku mulai tersenyum lagi. Luka itu memang belum hilang, tapi kini aku tak lagi merasa hancur. Luka itu justru menjadi bahan bakar untuk terus maju. Setiap malam sebelum tidur, aku membuka buku harian yang selalu kubawa. Halaman-halamannya kini mulai lusuh. Tapi bagiku itu bukan sekadar kertas. Itu adalah saksi bisu dari penderitaan dan perjuanganku. Aku membaca lagi tulisan terakhirku, Tuhan belum selesai dengan kisahku, dan aku tersenyum. Mungkin benar, Tuhan memang belum selesai. Bulan berganti. Bisnisku makin ramai. Bahkan, Nisa menyarankan agar aku membuka toko sendiri. Din, kamu udah bisa jalan sendiri. Produknya laku banget. Kamu punya bakat besar. Aku menatapnya dengan haru. Aku cuma takut gagal, Sa. Nisa tersenyum. Kamu udah gagal sekali dalam cinta, tapi kamu berhasil bangkit. Gagal dalam bisnis? Ah, itu kecil. Kalimat itu menamparku pelan, tapi justru menyadarkanku. Aku bukan lagi perempuan lemah yang bisa diinjak. Kini aku perempuan yang tahu bagaimana cara berdiri setelah dijatuhkan. Malam itu, untuk pertama kalinya aku berdoa tanpa air mata. Aku memandang langit dari jendela kos kecilku, menatap bintang-bintang yang berkelip lembut. Ya Allah, bisikku, terima kasih. Aku pernah kehilangan segalanya, tapi ternyata kau sedang menyiapkan aku untuk sesuatu yang lebih besar. Dan entah kenapa, malam itu aku merasa damai. Seperti luka di hatiku perlahan menutup, digantikan oleh harapan baru yang mulai tumbuh pelan-pelan, hangat, dan penuh cahaya. Pagi itu aku sedang menyiapkan paket pesanan pelanggan, ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Assalamualaikum, Din. Ini aku, Bu Raras, tetangga dulu. Aku cuma mau bilang, kami tahu yang sebenarnya. Ibu mertua kamu itu suka ngomporin orang. Kami dengar dia sendiri yang sering bentak kamu. Tanganku berhenti di atas meja. Napasku tercekat. Nama itu, Bu Raras, tetangga yang rumahnya hanya sepelemparan batu dari rumah mertua dulu. Aku menatap pesan itu lama, memastikan aku tak salah baca. Lalu pesan lain menyusul. Waktu itu kami semua takut ngomong. Ibu Rini itu galak. Dan kalau ada yang gak sepihak sama dia, pasti jadi bahan gosip. Tapi sekarang, banyak yang mulai sadar. Kamu bukan seperti yang dia bilang, Din. Mataku mulai berkaca-kaca. Butiran air mata jatuh begitu saja, tanpa bisa kutahan. Selama ini aku menanggung malu, caci maki, dan fitnah tanpa bisa membela diri. Tapi kini, satu demi satu, kebenaran mulai menemukan jalannya sendiri. Aku membalas pelan, jemariku bergetar di atas layar ponsel. Terima kasih, Bu. Saya cuma ingin hidup tenang. Saya nggak dendam, tapi saya lega ada yang tahu kebenarannya. Pesan itu sederhana, tapi di dalam hatiku seperti ada beban besar yang perlahan terangkat. Selama ini aku sering bertanya dalam doa, kapan, ya Allah, semuanya akan terbuka? Dan hari itu, aku mendapat jawabannya, dengan cara yang lembut dan penuh kejutan. Beberapa hari kemudian, pesan serupa datang dari orang lain. Ada dari Mbak Imah, pembantu lama keluarga mertua, yang diam-diam mengundurkan diri. Mbak Dinda, maaf ya dulu saya nggak bisa bantu. Soalnya Bu Rini suka ngancam saya kalau ngomong. Tapi saya tahu kok, Mbak yang selalu kerja di rumah itu. Aku membaca pesannya sambil menggenggam buku harianku. Aku menatap tulisan-tulisanku tentang hari-hari kelam dulu. Saat aku disuruh cuci baju, bersihkan rumah, dan tetap dituduh malas. Kini setiap kalimat di buku itu terasa seperti bukti yang siap bersuara. Mungkin tidak di pengadilan, tapi di hati setiap orang yang mulai sadar siapa sebenarnya korban dan siapa yang berbohong. Namun di balik rasa lega itu, ada satu hal yang masih mengganjal. Raffi belum tahu. Dia sudah pindah tugas keluar kota beberapa bulan lalu, dan sejak perceraian itu, kami tak pernah lagi berkomunikasi. Kadang aku ingin mengirim pesan,
sekadar memberitahu bahwa semua fitnah itu telah terbongkar. Tapi setiap kali hendak menulis, tanganku berhenti. Untuk apa? Apakah dia masih peduli? Apakah dia akan percaya kali ini? Malam itu aku duduk di teras kos dengan secangkir teh hangat. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah sisa hujan. Aku menatap langit yang penuh bintang dan membiarkan pikiranku melayang ke masa lalu. Aku teringat saat pertama kali menikah. Raffi menggenggam tanganku dan berjanji akan selalu melindungi. Tapi janji itu hancur di tangan ibunya sendiri. Namun kini, aku tak lagi ingin menatap masa lalu dengan amarah. Aku hanya ingin menatapnya dengan rasa syukur. Karena dari semua penderitaan itu, aku belajar arti kekuatan sejati. Kebenaran tidak selalu datang cepat, tapi ia akan selalu datang tepat waktu. Beberapa hari kemudian, Nisa datang berkunjung ke kosku sambil membawa kue. Aku lihat toko online makin ramai. Din, hebat banget kamu sekarang. Aku tertawa kecil, mencoba menutupi mataku yang masih sembab habis menangis karena pesan dari tetangga. Ya begitulah, Sa. Mungkin ini cara Tuhan nunjukin. Kalau setelah hujan pasti ada pelangi. Nisa memelukku. Kamu pantas bahagia, Din. Dan kamu bakal dapat semua itu, aku yakin. Aku tersenyum, memandang ke arah jendela. Di luar, matahari sore menembus tirai, menimbulkan cahaya keemasan yang lembut. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai, benar-benar damai. Kebenaran mungkin datang terlambat. Tapi ketika ia akhirnya tiba, rasanya seperti udara segar setelah lama tercekik. Dan di dalam hatiku, aku tahu satu hal pasti, ini baru permulaan. Karena setelah kebenaran muncul, keadilan akan segera menyusul. Sudah hampir 8 bulan berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Hidupku mulai stabil, usahaku tumbuh pesat, pelanggan semakin banyak, dan aku bahkan sudah bisa menyewa tempat kecil untuk dijadikan workshop. Luka lama memang belum sepenuhnya sembuh, tapi aku sudah bisa tertawa tanpa rasa takut. Suatu pagi, di antara tumpukan paket pesanan, aku menerima sebuah amplop berwarna krem muda. Tulisannya rapi, familiar. Ketika ku buka, jantungku berdegup keras. Undangan reuni keluarga besar Haji Suyono Ainyonya. Rini, tanganku gemetar. Nama itu, nama ibu mertuaku. Aku menatap undangan itu lama, seolah mataku tak percaya dengan apa yang kulihat. Untuk apa aku diundang? Bukankah mereka sudah mengusirku dengan fitnah dan kebencian? Aku meletakkan undangan itu di meja, tapi pikiranku tak bisa tenang sepanjang hari. Ketika sore tiba, aku duduk di depan kos sambil menatap senja yang memudar. Tetanggaku, Bu Raras, lewat dan berhenti. Din, kamu dapat undangan juga ya dari keluarga Raffi? Tanyanya sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk ragu. Iya, Bu. Tapi saya belum tahu mau datang atau enggak. Bu Raras menatapku dalam. Datang aja, Nak. Biar mereka tahu kamu enggak seperti yang mereka kira. Kadang, cara terbaik menampar fitnah adalah dengan menunjukkan kamu bisa berdiri tegak tanpa mereka. Kata-kata itu menancap kuat di dadaku. Malamnya aku menatap cermin. Di pantulan itu, aku melihat seorang perempuan yang dulu rapuh dan sering menangis. Tapi kini matanya penuh tekad. Hari acara pun tiba. Aku memilih mengenakan gamis sederhana berwarna lembut, dengan kerudung pastel yang rapi. Tidak mewah, tapi cukup pantas. Aku ingin datang bukan untuk pamer, melainkan untuk menunjukkan satu hal. Aku sudah pulih, dan aku tak lagi takut. Begitu aku melangkah masuk ke aula tempat acara berlangsung, percakapan yang semula ramai tiba-tiba mereda. Suara musik, tawa, dan senda gurau perlahan lenyap, digantikan oleh tatapan heran dan bisik-bisik pelan. Beberapa wajah yang dulu memalingkan muka kini menatapku dengan campuran rasa bersalah dan kagum. Di pojok ruangan, Bu Rini berdiri bersama beberapa kerabat. Wajahnya menegang, seolah tak percaya aku benar-benar datang. Dia menatapku dari ujung kepala hingga kaki, lalu berkata sinis, "Aku pikir kamu udah gak berani muncul di keluarga besar ini." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum lembut.
Saya datang bukan untuk membuktikan apa-apa, Bu, jawabku tenang. Tapi untuk menunjukkan bahwa saya baik-baik saja. Beberapa orang yang mendengar langsung menunduk. Suasana seolah membeku. Bu Rini mencoba menertawakanku. Wah, hebat ya sekarang. Katanya udah kerja? Toko online? Pasti cuma iseng-iseng aja kan? Nada meremehkannya masih sama seperti dulu. Tapi kali ini, aku tidak merasa kecil di hadapannya. Aku tersenyum. Alhamdulillah, usaha kecil saya sekarang sudah punya karyawan. Bu, saya malah mau buka cabang baru bulan depan. Aku berkata tanpa nada sombong, hanya dengan ketenangan yang lahir dari kebenaran. Bisik-bisik mulai terdengar di sekeliling ruangan. Serius? Dinda sekarang punya usaha sendiri? Wah, aku kira dia udah susah setelah cerai. Hebat ya, malah sukses sekarang. Wajah Bu Rini memucat sedikit, tapi dia masih mencoba bertahan dengan senyum kaku. Oh, ya syukurlah kalau kamu bisa berdiri sendiri, katanya. Suaranya terdengar kering. Aku menatapnya, bukan dengan kebencian, tapi dengan keikhlasan yang sulit dijelaskan. Terima kasih, Bu. Semua ini pelajaran berharga buat saya. Kadang, orang yang menghancurkan kita justru tanpa sadar membuat kita tumbuh lebih kuat. Ucapan itu membuat suasana semakin hening. Beberapa sepupu Raffi mendekat dan menyalamiku. Dinda, maaf ya, kami dulu salah paham. Mama Raffi cerita hal-hal yang ternyata nggak benar. Aku hanya mengangguk lembut. Nggak apa-apa. Semua sudah berlalu. Saya sudah maafkan. Namun di tengah suasana itu, ada satu hal yang membuat dadaku bergetar. Raffi ada di sana. Dia berdiri di sisi ruangan, mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Wajahnya lebih dewasa, tapi matanya terlihat menyesal saat menatapku. Aku terdiam, jantungku berdebar kencang. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Mata kami saling bertemu. Dua orang yang pernah saling mencintai, lalu terpisah karena kebohongan dan fitnah. Dia melangkah perlahan ke arahku. Semua orang memperhatikan. Dinda, suaranya pelan, hampir berbisik. Kamu kelihatan beda sekarang. Lebih kuat. Aku tersenyum samar. Mungkin karena dulu aku terlalu sibuk bertahan. Sampai akhirnya aku belajar berdiri sendiri. Raffi menunduk. Wajahnya menyesal. Aku salah, Din. Aku mengangkat tangan lembut, memotong kalimatnya. Kita nggak perlu bahas masa lalu, Raf. Aku sudah memaafkan, tapi bukan berarti aku ingin kembali. Mata Raffi berkaca-kaca. Bu Rini tampak gelisah di belakangnya, seolah takut mendengar apapun yang keluar dari mulut anaknya. Aku berpamitan dengan sopan kepada beberapa keluarga yang menghampiri, lalu berjalan keluar dari aula. Di luar, angin sore berhembus lembut, membawa aroma wangi bunga taman. Aku menatap langit yang mulai berwarna jingga, tenang, hangat, dan bebas. Di dalam hatiku, aku tahu, aku tidak datang untuk mencari pembuktian, apalagi pengakuan. Aku datang untuk menutup satu bab luka dengan kepala tegak. Dan kini, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa merdeka dari masa lalu yang dulu mengurungku. Aku menatap ke arah Raffi yang kini berdiri di tengah ruangan, wajahnya tegang dan bingung. Semua mata tertuju pada kami. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi obrolan ringan yang tadi memenuhi ruang keluarga besar itu. Hanya ada keheningan yang menyesakan. Bibi tua itu melangkah pelan ke depan, suaranya bergetar namun tegas. Aku sudah lama simpan ini, Raffi. Dulu aku diam karena nggak mau ikut campur urusan keluarga kalian. Tapi tiap kali lihat Dinda difitnah dan kamu malah percaya, hatiku nggak tenang. Ia menatapku dengan mata berkaca. Dinda itu anak baik, sopan, nggak pernah melawan. Aku yang sering lihat dia disuruh-suruh, bahkan disuruh nyuci piring tengah malam, sementara ibumu duduk nonton TV. Beberapa kerabat mulai berbisik pelan, saling menatap tak percaya. Serius, Bu Rini begitu ke Dinda? Tanya salah satu sepupu Raffi. Aku juga pernah lihat. Loh, sahut yang lain.
Waktu Dinda disuruh nyapu halaman sendirian pas semua lagi makan. Aku kira pembantu baru, ternyata dia. Wajah Bu Rini memucat. Ia mencoba tersenyum kaku. Kalian jangan asal ngomong. Aku cuma ngajarin dia biar terbiasa kerja rumah tangga. Itu wajar buat menantu. Tapi suara Raffi memotong dengan nada berat. Kerja rumah tangga. MA, bukan dijadikan pembantu. Matanya menatap lurus ke arah ibunya. Tajam tapi sedih. Selama ini aku percaya Mama. Aku pikir Dinda yang kasar, yang gak hormat. Aku sampai menalak dia, karena semua yang Mama katakan. Bu Rini bergetar, bibirnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Sementara aku berdiri diam, jantungku berdetak keras. Rasa sakit lama seperti disayat lagi. Tapi kali ini bukan aku yang harus membela diri. Semua fakta sudah terbuka dengan sendirinya. MA, lanjut Raffi lirih, suaranya pecah. Kamu tahu gak berapa kali Dinda menangis setiap aku berangkat dinas? Dia selalu bilang rindu Mama, bukan benci. Tapi Mama malah bilang ke aku kalau Dinda kurang ajar. Kenapa? MA? Kenapa tega? Air mata mulai menetes dari matanya. Ruangan itu menjadi saksi betapa semua kebohongan yang dulu disembunyikan kini tak lagi bisa ditutupi. Bu Rini perlahan duduk. Wajahnya tampak menuas ketika. Mama cuma takut kamu lupa sama Mama. Setelah nikah, kamu jarang pulang. Mama pikir kalau Mama keras sama Dinda, dia bakal pergi sendiri. Aku terdiam. Ada perasaan marah yang sulit dijelaskan, tapi juga iba. Dan ternyata saya memang pergi, ucapku pelan. Tapi bukan karena Mama keras, melainkan karena saya sudah nggak dianggap manusia. Raffi berjalan mendekat. Dinda, Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Nggak perlu minta maaf sekarang, Raffi. Luka itu sudah terlalu dalam. Aku cuma datang untuk berdamai, bukan membuka luka lama. Beberapa orang mulai bertepuk tangan kecil, bukan untuk memihak siapa, tapi karena akhirnya kebenaran terungkap. Bibi tua itu memelukku, menepuk bahuku lembut. Sekarang semua tahu siapa sebenarnya yang salah. Nah, kamu nggak perlu takut lagi. Raffi menunduk dalam-dalam. Aku janji, Dinda. Aku bakal perbaiki semuanya, termasuk hubungan ini. Aku menatapnya, lalu tersenyum tipis. Beberapa hal bisa dimaafkan, tapi tidak selalu bisa diperbaiki, Raffi. Dan di tengah suasana yang perlahan mencair, Bu Rini menunduk menangis. Mungkin untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa bersalah. Tapi bagiku, air mata itu datang terlambat. Karena luka yang ia tanam sudah tumbuh menjadi tembok yang tak lagi bisa runtuh hanya dengan penyesalan. Namun di lubuk hati terdalam, aku merasa lega. Akhirnya, semua yang kukatakan dulu bukan lagi dianggap kebohongan. Kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Angin sore berembus lembut di area parkiran rumah besar itu. Suara jangkrik mulai terdengar dari kejauhan, menggantikan riuh tawa yang tadi mengisi acara keluarga. Semua orang sudah pulang, meninggalkan halaman yang kini hanya menyisakan mobil-mobil yang siap melaju. Aku berdiri di samping mobilku, menatap langit yang mulai berubah jingga keunguan. Ada rasa lega yang samar, seperti beban yang selama ini menekan dadaku perlahan diangkat oleh waktu. Tapi bersamaan dengan itu, ada perih yang tak bisa dijelaskan. Rasa kehilangan terhadap sesuatu yang pernah begitu kucintai. Langkah kaki Raffi terdengar pelan mendekat dari belakang. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu itu dia. Wangi parfumnya masih sama. Aroma yang dulu selalu menenangkan, kini hanya meninggalkan kenangan yang getir. Dinda, suaranya pelan, serak, nyaris seperti bisikan. Aku tahu, aku nggak pantas ngomong apapun lagi. Tapi izinkan aku minta maaf. Aku menatapnya tanpa berkata-kata. Wajahnya terlihat lelah, matanya memerah. Mungkin bukan hanya karena tangis, tapi juga karena penyesalan yang baru datang setelah semuanya terlambat. Selama ini aku pikir aku melindungi Mama, lanjutnya pelan. Aku pikir Dinda yang salah. Aku bahkan gak pernah berusaha cari tahu kebenaran. Aku cuma percaya pada satu sisi cerita. Ia menatap tanah.
Dan sekarang, aku sadar yang paling aku lukai bukan cuma kamu, tapi juga diriku sendiri. Aku menghela napas panjang. Aku sudah memaafkanmu, Raffi. Sejak lama. Tapi memaafkan bukan berarti ingin kembali. Ia menatapku. Mata itu mencari harapan kecil yang dulu selalu kutanam dalam setiap cinta kami. Tapi aku masih sayang, Din. Aku ingin menebus semuanya. Aku ingin memulai dari awal, tanpa kebohongan, tanpa campur tangan siapapun. Aku tersenyum tipis. Kita nggak bisa memulai dari awal kalau yang lama belum kamu akhiri dengan benar. Raffi terdiam. Kata-kataku seperti menamparnya pelan. Aku melanjutkan, suara lirih namun tegas. Aku sudah belajar, Raff. Cinta itu bukan soal siapa yang paling banyak berkorban, tapi siapa yang paling bisa percaya. Dan kita gagal di situ. Ia melangkah mendekat satu langkah, tapi berhenti saat aku menggeleng pelan. Dulu aku menunggu kamu datang, menunggu kamu sadar. Tapi sekarang, aku nggak menunggu siapapun lagi. Aku sudah bahagia dengan jalanku sendiri. Matanya berkaca. Kamu udah temukan seseorang? Aku tersenyum samar. Aku menemukan diriku sendiri. Keheningan kembali menggantung di antara kami. Hanya suara angin yang menggoyangkan dedaunan. Raffi menunduk, lalu menarik napas panjang. Aku iri, Dinda. Iri karena kamu bisa berdiri setegar ini, sementara aku masih terjebak dalam rasa bersalah. Aku menatapnya lembut. Itu harga dari sebuah penyesalan, Raffi. Kadang datangnya terlambat, tapi cukup untuk membuat seseorang berubah. Raffi menggenggam tangannya sendiri, seolah menahan emosi yang bergejolak. Andai waktu bisa diulang. Aku memotong pelan, maka aku tetap akan memilih pergi. Karena kalau aku nggak pergi, kamu nggak akan tahu siapa sebenarnya yang selama ini kamu punya. Ia tak menjawab, hanya menatapku lama, seolah ingin menghafal wajahku untuk terakhir kalinya. Aku tahu, di matanya masih tersisa cinta, tapi cinta itu sudah tak lagi punya tempat untuk tumbuh. Aku membuka pintu mobil dan berkata pelan, kita nggak bisa menyembuhkan masa lalu, Raffi. Tapi kita bisa belajar darinya. Raffi menatapku dalam diam. Terima kasih, Dinda, sudah datang hari ini. Setidaknya aku bisa lihat kamu baik-baik saja. Aku tersenyum kecil sebelum menutup pintu. Aku lebih dari baik, Raff. Aku bahagia. Mobilku melaju perlahan meninggalkan halaman itu. Dari kaca spion, aku sempat melihat Raffi masih berdiri di tempat yang sama, menatap kosong ke arah kepergianku. Malam mulai turun, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa damai. Bukan karena menang, bukan karena terbukti benar, tapi karena akhirnya aku bebas. Dari luka, dari ketakutan, dari cinta yang tak pernah dijaga dengan kepercayaan. Penyesalan Raffi memang datang terlambat, tapi untukku, itu cukup. Karena kini aku tahu, aku tak perlu lagi menunggu siapapun untuk menemukan kebahagiaan. Setahun telah berlalu sejak malam di parkiran itu. Waktu benar-benar punya cara untuk menyembuhkan, perlahan tapi pasti. Luka yang dulu terasa menyesakan kini hanya tinggal bekas samar, seperti sayatan yang telah kering. Pagi itu, aku membuka tirai jendela apartemen kecilku di pusat kota. Sinar matahari menembus masuk, hangat menyapa kulit. Di meja kerjaku, laptop masih terbuka menampilkan pesanan-pesanan baru yang masuk ke butik online-nya. Bisnis yang dulu kubangun dengan air mata dan tekad. Kini, mereka dikenal luas. Banyak influencer memakai produknya, dan pelanggan datang dari berbagai kota. Aku tersenyum kecil. Siapa sangka, dari rumah mertua yang dulu memperlakukanku seperti pembantu, aku kini bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Tidak lagi sebagai mantan istri Raffi, tapi sebagai Dinda, perempuan yang tahu nilainya sendiri. Setiap langkah yang dulu terasa berat kini terasa ringan. Aku punya tim kecil yang membantuku di butik, dan suasana kerja kami selalu hangat seperti keluarga. Tidak ada bentakan, tidak ada tekanan. Hanya tawa dan kerja keras. Mereka sering berkata, Kak Dinda orangnya sabar banget. Dan aku hanya tersenyum.
Mereka tidak tahu. Kesabaran ini lahir dari luka yang dulu hampir membuatku hancur. Suatu sore, aku sedang mengecek stok kain ketika pesan dari nomor tak dikenal masuk. Dinda, ini Raffi. Maaf mengganggu. Aku cuma ingin bilang, Mama sakit. Aku merawatnya sekarang. Dia sering menyebut namamu. Katanya ingin minta maaf kalau sempat bisa ketemu kamu. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Dulu, pesan seperti itu mungkin akan mengguncangku. Tapi sekarang tidak. Aku hanya menghela napas pelan, menatap jendela butik yang mengarah ke langit senja. Tanganku menulis balasan singkat. Terima kasih sudah memberitahu. Semoga Mama cepat sembuh. Aku doakan yang terbaik untuk kalian. Aku tidak marah, tidak dendam, hanya merasa tenang. Aku tahu, balasan itu bukan tanda kelemahan, justru kekuatan. Karena aku memilih jalan yang tak lagi dipenuhi kebencian. Malamnya, aku menulis di buku harian yang dulu menemani setiap tangisku. Halamannya sudah penuh, tinta mulai pudar, tapi kenangannya masih jelas. Kuhapus debu di sampulnya, lalu kubuka halaman terakhir. Halaman yang kosong, menunggu cerita penutup. Kali ini aku menulis senyum di wajahku. Aku tidak kalah. Aku hanya memilih untuk pergi dengan damai.